Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Ibrani 12 ayat 12 sampai 16 yang akan menjadi berkat bagi kita pada kesempatan ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 231 baitnya yang pertama. Dalam hidup beriman kadang badai menerjang, dan syair berikutnya. Dalam hidup beriman kadang badai menerjang, saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersukacita bersyukur karena pada kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami ini ada dalam berkat Tuhan, tertuntun dan terus memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya membacakannya bagi kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi, ada saja orang yang mudah menyerah, frustasi atas hidup di masyarakat yang mungkin saja tidak mendukungnya untuk memahami perasaannya, memberikan hak-haknya, dan sebagainya. Kalau frustasi, apa bisa masyarakat itu berubah? Tetapi begitulah, orang bisa saja frustasi karena dia mencari jalan yang satu dan yang lain menemui banyak kendala, sehingga dia menyerah. Nah, ada yang memang tidak dipersiapkan oleh keluarga sejak dini, tetapi juga dia sendiri tidak atau enggan untuk bertumbuh dengan baik. Itu faktor yang memang bisa saja mempengaruhi. Atau dia bisa sakit hati karena perlakuan yang dianggapnya tidak adil. Dia mencari waktu untuk membalas. Atau dia membawa masalah itu sampai dia berakhir hidup di dunia ini. Nah, lalu bagaimana dengan orang beriman? Apakah
juga seperti itu. Nah, orang beriman bisa saja memilih jalan pintas. Bisa. Jadi dalam menghadapi masalah yang menjeratnya atau yang berat gitu ya. Nah, dia bisa saja enggak membuka jalan, enggak membuka diri, enggan untuk bertumbuh di lingkungannya. Lalu ayat yang kita renungkan ini adalah ayat yang benar-benar memberikan cara pandang, cara pikir yang sangat positif atas kehidupan. Apapun yang kita alami. Dan karena itu, kalau kehidupan ini diwarnai dengan yang tidak ia sukai atau keras gitu ya, itu mestinya dianggap sebagai tantangan gitu. Nah, ujian. Sehingga dia bisa menaiki tahap berikutnya. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada orang yang tidak demikian. Dan jemaat pun bisa seperti itu. Karena itu ayatnya yang ke-8 ya, pasal 12 ayat 8 berkata begini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, kalau kita ingin berkualitas, ingin tumbuh dengan baik, ya sebaiknya kita bisa juga menempa diri begitu rupa, siap dididik dengan situasi seperti itu, dan kita layak lulus gitu dalam ujian hidup, ujian kehidupan. Karena itu ayat ini mau mengatakan bahwa masakan kita mau menjadi anak gampangan gitu. Nah, inilah yang mau disampaikan. Oleh sebab itu penulis melihat secara cerdas dan mau berusaha menghindarkan jemaat dari pola pikir yang lemah. Jalan keluar bagi jemaat ya mengelola, mentransformasi kehidupan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa agama itu dia jalan menuju Allah. Kalau rintangannya ada, ya bagaimana rintangan itu diatasi, dikelola dengan sebaik-baiknya, ditransformasi, begitu ya. Jadi agama dengan begitu membawa orang untuk memasuki tahap yang lebih baik. Ya, jalan menuju Allah ada rintangan, ya rintangannya itu diatasi, dan Allah itu jalan yang layak kita andalkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita tidak akan pernah frustasi apapun yang kita hadapi. Nah, maka karena Allah itu menjadi manusia, dia dapat kita teladani. Allah dalam Kristus adalah Allah yang benar-benar mengerti jalan kehidupan ini. Layaklah kita teladani dia. Ini pergumulan yang dialami sepanjang waktu ya. Apakah orang bersedia untuk meneladani jalan itu? Ya, ini sangat bergantung sama kita. Tetapi nasihat dari penulis kitab Ibrani adalah keteladanan Kristus itu jalan yang sepatutnya kita tempuh atau kita lakukan ya dalam kehidupan ini. Pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kristus memberi teladan dan rela memikul salibnya. Karena memang dengan jalan itu dia dapat memenangkan manusia jatuh dalam dosa dan harusnya dihukum. Nah, maka kalau jalannya adalah jalan yang mencari pahala atau
mendapatkan upah, itu jalan yang agak sukar. Dan selama ini dalam pengalaman sejarah penyelamatan Allah, justru manusia terjebak terus-menerus dalam dosanya. Karena itu Allah turun mengubah jalan atau cara beragama dengan Dia menggantikan dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh hidup rendah hati, kita mengandalkan Tuhan, meneladaninya dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan. Karena itu orang Kristen, pengikut Kristus, dia meneladani Kristus. Dan dia akan menempuh jalan salibnya, salib dirinya yang diberikan oleh Tuhan. Dan jemaat Ibrani ini jalannya ya seperti Kristus, dia menempuh jalan salib. Karena masyarakat tidak senang dengan orang-orang Kristen keturunan Yahudi ini, orang Ibrani ini. Kita bisa memahami bahwa orang-orang Kristen Ibrani ini ya mereka terpilih di antara orang-orang Yahudi yang memang menolak Yesus, menyalibkannya. Jadi kalau mereka dibenci karena mereka pengikut Yesus Kristus, ya tentu saja wajar kan. Dan di situ letaknya bagaimana mereka meneladani Kristus, menempuh jalan salib, dan kebahagiaannya adalah kemenangan itu. Dia benar-benar terbentuk begitu rupa di dalam Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, mestinya itu membawa sukacita abadi. Jadi janganlah hanya terjebak pada kesenangan saja. Jadi agama yang menyenangkan. Tetapi dengan meneladani Kristus, jemaat Ibrani tentu mereka beroleh sukacita abadi itu. Nah, nasihat Paulus itu ada di ayatnya yang ke-12 dan seterusnya pembacaan kita tadi ya. Bagaimana cara menjalaninya? Nasihat penulis adalah positiflah atas kehidupan ini dan mengelola. Karena itu memang jalan hidupmu ada di situ kamu. Sehingga harus itu, bukan lari atau bukan sembunyi, tapi hadapi. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kuatkanlah. Ya, kuatkanlah, luruskanlah jalan. Nah ini ya. Ini sama dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi, bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Ibrani itu, dia benar-benar bergumul agar imannya itu dapat mengubahkan. Seorang bapak bergumul untuk anaknya yang punya kebutuhan khusus. Ia sadar jika tidak dilakukan dari awal, khususnya masalah ekonomi, yang akan terjadi adalah kesulitan demi kesulitan. Akhirnya, ia menemani dan menemukan jalan. Ia harus dididik secara ekonomi dari awal. Apakah berkatnya? Harapannya untuk meraih masa depan lebih terbuka, lebih tenang, dan sang anak juga dapat meraih masa depannya. Nah, itulah mengubahkan. Kalau hanya dibiarkan saja, tentu kesengsaraan yang akan dia alami, baik sang bapak maupun sang anak itu. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan, punya kesulitannya. Dan kalau mau mengubahkan, ya, kalau dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah, ya, lutut yang goyah. Bangsa ini memang terkenal tegar tengkuk bangsa Israel. Jadi kalau ada orang Kristen dari bangsa itu tentu menghadapi masalah. Dan disitulah disebutkan menyebabkan kaki yang lemah.
lutut yang goyah. Jadi orang Ibrani harus menyadari itu dan menerima realitas itu. Kalau kita juga ada dalam lingkungan tertentu, kita harus menerima realitas itu. Dan bagaimana kaki yang lemah dan lutut yang goyah itu bisa tetap berdiri. Jalan yang tadinya lurus jadi bengkok, kita luruskan kembali. Kita ubahkan. Tentu butuh kreativitas dan kemauan. Sebagai orang beriman, kalau kita beriman teguh, maka buktinya adalah mengubahkan itu. Kita terlibat, kita mau bersedia untuk meraih masa depan dengan mengubahkan itu. Dan itu panggilan. Dan itu jalan baru yang saudara buat. Nah ini. Karena itu kalau hanya negative thinking atau bermalas-malasan mengatasi, bahkan frustasi, tentu saja itu akan semakin buruk. Kalau bapak tadi itu membiarkan anaknya dan hanya berdoa, Tuhan tolonglah anakku, itu baru setengah. Yang setengahnya harus Anda untuk mengubahkannya. Dan panggilannya adalah membuat kaki yang lemah, lutut yang goyah, kuat, lalu mampu berjalan. Karena itu jangan takut. Kalau Kristus menghadapinya dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kemenangan ada di tangan Anda. Dan itu jaminan. Karena itu seorang Kristen, dia akan kuat. Ya mungkin saja awalnya lemah, ya. Awalnya goyah. Tetapi dia punya Tuhan Yesus yang bisa diteladani. Jalan salib pun ia bisa lakukan. Permasalahan bukanlah akhir segala-galanya, tetapi permasalahan perlu dipahami, perlu dikelola, dan didapatkan hasil yang baik. Janganlah cepat menyerah, karena memang permasalahan itu ada, dan Anda yang harus menghadapinya. Pergumulan jemaat adalah pergumulan yang ada di tengah masyarakat. Katakanlah masyarakat kurang bisa memahami. Kalau kasarnya menolak. Tapi apakah kita hanya frustasi dan hanya menuntut hak? Atau kita melakukan semacam terobosan ya? Atau dalam hal ini kita mengelolanya, mengubahkan. Banyak orang hanya menuntut haknya. Saya hidup di bumi Indonesia tercinta. Hak-hak saya adalah ini. Itu tidak salah, tetapi itu baru separuh. Separuhnya atau setengahnya adalah Anda mengubahkan. Konteks masyarakat Yahudi yang memang membenci Tuhan Yesus, itu memang dialami oleh orang-orang Ibrani dong, orang Kristen. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa hak saya hidup, itu baru setengahnya. Setengahnya adalah Anda. Orang Ibrani yang Kristen itu, Anda dan saya yang hidup di Indonesia, kalau toh mengalami hal yang kurang berkenan. Jadi menyatakan bahwa Anda punya hak boleh, tetapi Anda harus mengubahkan sebagaimana nasihat dari penulis ini. Kuatkan ya yang lemah, dan juga jalan yang bengkok Anda harus luruskan. Karena memang kita perlu membangun kehidupan kekristenan juga di tengah masyarakat. Dan jangan justru kita membuat kekristenan itu jauh dari masyarakat. Kita bersama mereka dan membangun bersama-sama. Yang terus menjadi pergumulan adalah bahwa banyak orang yang enggan mau menempuh jalan ini. Kekristenan seringkali justru hanya berterima kasih, bersyukur, mengucap syukur, tetapi hanya hal-hal yang menyenangkan saja. Nah, kalau ini yang terjadi, ini memang bisa menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi sebagai orang yang terus merenungkan firman Tuhan, kita tidak menginginkan hal itu. Kita tidak mau kejebak dengan hal-hal seperti itu.
Beragama itu adalah menerima realita dan bersedia untuk berproses begitu rupa. Dalam suka maupun duka, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Jemaat juga harus dibantu begitu rupa untuk terus bergerak membangun kehidupannya. Jangan takut, saudara-saudaraku. Teruslah membangun kehidupan ini. Ubahlah. Ya. Ada bagian yang harus Anda lakukan untuk mengubahkan menjadi berkat tersendiri bagi hidup Anda. Selamat membangun kehidupan dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Pergumulan hidupmu atasi dan Tuhan memang bersamamu. Dalam hidup beriman, kesempatan ada untuk kita terus berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan kitab Bakti 231 baitnya yang keempat. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya. Sampai akhir hidupku, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami hanya dapat berkata bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia. Tetapi ketika kami menghadapi realita kehidupan, kami enggan meneladani cara Tuhan. Bersedia memikul salib, menerima konsekuensi kehidupan. Lalu pada bagian berikutnya adalah mengubahkan realita itu di dalam Tuhan. Mentransformasi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan membahagiakan. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan tugas itu. Firman-Mu telah meneguhkan kami. Kami sungguh-sungguh berbahagia di dalam Tuhan yang mau menuntun kami, yang mau mendidik, menguji kami, tetapi sekaligus membawa kami untuk berpraktek dalam kehidupan, mengubahkan tantangan menjadi peluang, dan kami menjadi contoh juga teladan bagi yang lainnya. Kami berdoa bagi jemaat dengan segala pergumulannya, agar kami semua sebagai anak Tuhan terus dan bersedia untuk mengubahkan realita di dalam Tuhan. Sehingga semua dunia mengalami terang kasih-Mu, mengalami sukacita di dalam Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami benar-benar menjalankan hidup yang positive thinking ini, yang mau membawa Kristus ada di tengah kehidupan dan menghormati kehidupan orang lain dengan segala kelemahan dan permasalahannya. Tuhan, tolonglah kami hidup bersama di negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Kami sama-sama menghayati kehidupan yang Tuhan berikan dengan tantangannya. Kami menyayangi semua, dan kami terus berbakti memuliakan nama-Mu dalam kehidupan bersama di negeri yang kami cintai ini. Pergumulan pemimpin kami, baik yang pusat maupun daerah, untuk mengatasi pandemi corona ini. Baik itu penyakitnya itu sendiri, pandemi itu sendiri, maupun dampak sosial ekonominya. Tuhan menolong kami, menolong pemimpin kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.